Hai teman-teman ngoprek, ketemu lagi dengan Michael Hadilaya. Hari ini kita akan membawakan bincang-bincang seperti judulnya, ngoprek, ngobrol bareng Frey dan rekan. Kita akan cerita soal bahagia di kala ambiar, gitu ya. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini tuh hidup itu kok kayaknya menderita banget ya. Terus hal-hal yang kita kerjakan itu ada artinya atau nggak ada artinya juga dengan pandemi ini bless gitu aja hilang gitu. Nah hari ini kita kedatangan tamu, Ko Johan. Halo Mike. Ya. Gimana kabarnya Ko? Good Mike. Good ya. Nyesar nggak tadi kesini? Enggak, oke, santai lah. Santai ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dengan Ko Johan ini tentang stoik gitu ya. Terus juga biar nggak kafir-kafir amat gitu ya. Nggak terlalu liar ya. Kristus juga, jadi Kristus stoik gitu kan. Nah ini dua resep yang kira-kira gimana nih kita menyikapinya di apa namanya di hari-hari ini gitu ya. Tapi sebelum kita ke situ, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu Ko Johan, ada juga yang nggak tahu mungkin. Gitu. Biasanya kan kalau hamba Tuhan itu kok pakemnya pasti ada cerita sedih gitu kan. Gitu ya. Biasanya hamba Tuhan itu nggak afdol kalau dia nggak ada cerita sedih. Entah mamanya mati ketabrak apa gitu kan, atau ada sakit apa tiba-tiba dijamah Tuhan sembuh gitu kan. Nah kok ini kok bisa tersasar ke jalan yang gimana sih? Waduh, pengennya sih dulu jadi ini Mike, jadi atlet kungfu gitu ya, atlet wushu udah jadi sih. Terus juga pengen jadi pemain basket gitu ya, sudah lumayan jadi, cuma ya tahu-tahu tengah jalan kok kayaknya betulnya nggak mau sekolah teologi dulu, sempet kecewa ya sama gereja, udah males lah gereja terlalu rohani, kurang mendarat. Akhirnya kayaknya mau bersekolah filosofi, gue punya kakak Bina gitu loh, mau sekolah filosofi waktu itu bukan filosofi secara murni, cultural studies di Jogja. Coba gue Jogja ketemu lu nggak? Wah di Jogja ternyata baca Marx, Nietzsche dan segala macamnya itu, waduh berantakan lah ya, berantakan. Tapi akhirnya ketemu salah satu dosen dari STT gitu ya. Jadi bilang lu belajar teologi dulu lah, lu mau jadi apa, lu mau hidup kayak apa. Akhirnya waktu itu ya gue punya kakak rohani, kayaknya lu perlu deh belajar teologi lah. Berangkatlah itu ke Jakarta. Jadi bisa dibilang nih kayaknya teologi ini pelarian untuk jalan bahagia juga ya? I don't know, tapi memang ada pergumulan ya. Kenapa dulu gue waktu lulus S1 itu masa hidup gue cuma habis ini kerja, cari duit, nikah, beli rumah gitu ya, beli mobil, gedein anak, ngawinin anak terus mati. Jadi ada pertanyaan apa ya, eksistensial lah ya. Gue ngapain sih gitu kan? Maka itu juga ya waktu kuliah juga udah ada pelayanan gitu. Cuma kalau untuk waktu itu dipanggil hamba Tuhan tuh ya apa ya, berat banget ya karena itu ya. Tapi setelah Koko akhirnya menjalani hidup berteologi ini gitu ya, sebagai hamba Tuhan lah ceritanya. Kalau aku kan hambatan Tuhan. Nah, ini kan ceritanya hamba Tuhan ya kan. Yeah. Akhirnya terjawab nggak sih ke kegalauan, kegelisahan yang di awal itu menjadi apa, kalau kayak tulis skripsi itu kan rumusan masalah, itu terjawab nggak sih sebenarnya dengan studi teologinya itu? Jadi sekarang gue bertanya juga apa itu panggilan gitu ya, apakah ini profesi gue ini sampai tua kayak gitu. Kayaknya sekarang lebih luas sih Mike. Jadi gue melihat semua manusia ya, siapapun itu ya, dia punya apa ya, hidup ya masih struggle lah terus. Masih perjalanan, masih belajar ngerti. Jadi kita nggak bisa pastiin hidup kita ya gue sampai tua kayak gini gitu kan. I don't know begitu ya. Nanti tahu-tahu buka warung kopi kita kongsi gitu ya. Kita justru di situ ketemu, karena saya sempat melihat film itu tersentuh ya. Katanya dia dulu sekolah teologi, tahu-tahu dia jadi detektif. Ternyata lu ngapain lu sekolah teologi gitu loh, calon pastor, nggak tahu ini tempat pelayanan gua gitu loh, tempat gua bisa bantu manusia. Nah itu sangat menyadarkan ya. Jadi itu sebuah perjalanan ya yang kita nggak tahu ke depannya kayak gimana ya Mike. Nah kalau Koko kan hoki lah sebenarnya ya, dapat tiba-tiba itu kayak akhirnya kemana aku dapat menjauhi rohmu gitu kan. Nah itu kan kayaknya tiba-tiba mau lari kemana aja tuh, sini tak gitu kan sama Tuhan gitu kan. Nah cuman
kalau kita lihat kan akhir-akhir ini tuh banyak tuh kayak school of thought yang muncul lagi ke permukaan gitu yang dulu sudah sejak lama terkubur atau udah nggak populer dari zaman dulu udah ribuan tahun, ratusan tahun tuh nggak pernah aktif. Tapi kok di masa-masa postmodern ini tuh kita tiba-tiba disuguhkan gitu ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Yang tadinya itu kita ini apa sih gitu kan? Kok sekarang muncul gitu kan? Nah, kira-kira aku menyikapi itu tuh gimana? Banyak banget ya. Jujur aja kan terakhir mindfulness itu berkembang, terus stoik itu ternyata juga bukan menjadi satu pembahasan kelas-kelas filsafat, tapi buku-buku itu untuk orang awam pun bisa mindfulness. Terus semua budaya Jepang ada Zen Buddhism itu juga sangat menarik begitu ya. Dengan adanya teknologi itu betul-betul segala sesuatu bisa disuguhin sama kita, dan justru kalau saya lihat ini sesuatu yang menarik ya. Kalau saya pribadi memang saya suka membaca ya begitu ya. Terutama saya belakangan Zen Buddhism, Stoik juga ada baca beberapa. Apalagi disuruh ini juga tambah baca kan. Tambah baca. Sebetulnya terakhir lebih tertarik lumayan Zen Buddhism. Cuma karena Stoik ini juga lagi bangkit. Terus dia di mindfulness itu kan juga minimalism itu kan juga campuran berbagai macam tradisi. Jadi itu sesuatu yang tidak dihindarkan, yang kita harus berdialog gitu loh. Karena semua orang bisa akses, semua orang bisa ngomongin, semua orang bisa praktekin gitu loh. Dari agama apapun, Kristen nggak Kristen. Jadi aku rasa ya ini sebuah realita, mau nggak mau ya itu ada di sekitar kita gitu kan. Jadi ini nggak sinkretis, maksudnya gaduh-gaduh. Iya, itu mungkin banyak yang resah ya. Jangan-jangan kalau belajar ini nanti sesat segala macem begitu ya. Tapi nggak tahu ya, saya pribadi sih lebih open dan kita dengerin dong, karena kita kan berjumpa orang-orang yang membaca teks-teks ini gitu loh. Kita kalau nggak itu sembarangan ngomong gitu loh, sembarangan ngomong itu dan ngeselin kan ya. Sembarangan ngomong terus bilang ini pasti salah dan sesat, itu kan males banget begitu kan. Sebetulnya openness itu perlu, dan jangan-jangan ada kritikan. Kenapa kok tidak ada keresahan saya, langkah-langkah dari Kristen ya, sebagai saya orang Kristen itu yang benar-benar bisa sederhana, yang orang bisa praktekin, orang bisa belajar dan dia ngerasain ada satu perubahan yang real loh. Itu jadi PR justru. Jangan-jangan kita nggak garap karena kita ngerasa dirinya paling benar gitu kan. Jadi justru impact oriented kita nggak dapet gitu. Iya. Pergi jalannya begini, dokternya ini, giliran mau hidup bahagia ya syukur bisa, enggak ya udahlah gitu, pokoknya dokternya udah benar gitu ya. Sederhana dia lah waktu pandemik ya. Aku kan ada anak-anak gereja, mereka kan udah work from home ya, kerja di kamarnya, makan di kamarnya, kontak pacarnya di kamarnya, Bible study di kamarnya, tidur di kamarnya gitu kan. Di kamarnya terus ya, stres lah ya. Cara gampang apa? Saya bilang sih lu coba jalan kaki keluar rumah. Itu saya mengalami dan jalan kaki aja. Bila perlu dalam tanda kutip nggak doa gitu loh. Udah jalan kaki berdoa supaya bahagia. Tidak. Jalan kaki aja ada kelegaan. Dan ternyata sekarang yang terbukti adalah pada goes lah, yoga lah. Itu kan real banget dan itu memang lega, happy gitu loh. Dan kita bilang, oh itu tidak rohani, ada hal yang rohani, harusnya lu cari yang rohani. Tapi ternyata yang rohani kok tidak relate sama hidup mereka gitu kan. Itu pertanyaan yang bukan untuk menjelekkan kita, tapi justru bertanya, jangan-jangan ada bagian dari iman kita yang nggak kita cultivate ya, nggak kita gali yang sebetulnya kuat gitu ya. Soalnya kayaknya kalau udah ada label gitu, kalau rohani itu pokoknya pagi bangun saat teduh gitu kan. Terus nanti lagu rohani bentar gitu kan. Kalau bagi sebagian yang suka nangis-nangis sedikit gitu kan. Atau kalau ada cicak laba-laba, raba-raba asik sambil kemana gitu kan. Ya itu kan ekspresi kejiwaan gitu ya. Ekspresi, ada yang bilang itu ya ekspresi kerohanian gitu kan. Tapi kok kayaknya kalau ada orang nyelamnya gitu bangun pagi, enggak, itu langsung blast aja gitu. Bisa. Ngaduk kopi ya Mike, terus praise God. Kalau habis ngaduk kopi terus terpujilah Tuhan. Iya. Bangun, berdoa. Betul. Udah ada template-nya ya. Kalau nggak kayak gitu lu nggak rohani, lu nggak spiritual sebetulnya. Iya itu saya alami sih. Tapi ya terlepas dari itu
lah. Kalau sebenarnya kita ngomongin stoik, sebenarnya stoik itu apa sih kok? Kalau misalnya Stoik itu sebetulnya sebuah aliran filsafat ya, yang sebetulnya sangat dekat waktunya sama Christianity, bahkan sebetulnya agak tumpukan. Dimulai sama seorang, gue melihat ya Mike ya, namanya Zeno. Zeno itu tahun 336 sampai 264 before Christ ya. Zeno siapa orang Jawa? Zeno, kata artis Zeno kan gila ya. Jadi dunia ini butuh orang gila gitu. Orang gila perlu dibangkitin lagi Mike. Ya betul lah. Iya, jadi saya dimulai dari ini sebetulnya dia tuh nggak cukup, kan udah ada waktu akademiknya, Aristotle juga sekolah. Saya nanti kayaknya kurang modal atau gimana sehingga pertemuannya itu justru di tempat umum dan di bawah kayak pilar-pilar pilar-pilar bangunan yang namanya Stoa Polikie. Akhirnya di situ dia bikin tuh filsafatnya dikenal sebagai Stoa, yaitu pilar itu stoik gitu ya. Nah itulah dan ternyata ini filsafat yang sangat menarik karena apa? Karena ternyata nggak cuma orang yang educate atau orang yang kaya, tapi semua lapisan itu ada di sono. Jadi ini benar-benar bisa mendarat sampai orang-orang yang budak itu bisa berfilsafat Stoa, tapi kaisar juga bisa, tapi penasehat kaisar juga bisa. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menarik ya, karena sebelumnya kan belajar itu untuk orang-orang yang punya duit gitu kan, waktu luangnya banyak maka bisa sekolah. Kalau lu budak nggak bisa, tapi stoik ini bisa dihidupin banyak orang begitu. Itu menarik. Iya, Marcus Aurelius. Jadi ada 3 ya. Stoa yang pertama, ada Middle Stoa sama yang Stoa Roma. Ya, Stoa Roma ini yang cukup berkembang, yaitu ada kaisarnya dan ada budak di situ. Epictetus, Marcus Aurelius, bahkan Seneca ya. Tahu nggak usah. Malah ada tulisan-tulisan Seneca, surat-suratan sama Rasul Paulus begitu ya. Tapi itu masih dilihat itu karangan orang atau enggak. Tapi orang mulai melihat ada something nih, gitu ya. Tapi juga kalau di Alkitab kan kita baca kalau di kisah Rasul gitu kan. Paulus itu kan kayaknya hidupnya itu tertantang dengan banyak aliran pikiran. Iya. Bilang si Pelatar lah. Iya. Ada Epikuros lah. Iya, Epikuros Stoa juga kan ya. Dia berdialog juga. Kultur semacam itu yang kayaknya kita agak kurang dapati. Betul. Banyaknya itu apa? Berapologetika Bang. Gue ngalahin debat poin siapa yang paling bener ntar lu sama gua gitu kan ya. Jadi kalau semangat untuk berdialog merengkuh hati itu kayaknya sekarang kurang. Iya. Bukan berarti apologetika tidak baik ya. Kita nggak bisa begitu. Cuma ada satu untuk dengerin orang dari perspektif dia, struggle dia, budaya dia itu memang kurang. Padahal itu cocok sekali ya buat kultur Indonesia ya sebetulnya ya. Benar. Ya itu sih yang bisa. Cuman ya kalau kita ngomong Stoa, sebenarnya resep dia itu buat orang bahagia itu apa sih? Kalau kita Stoa. Banyak lah aliran school of thought-nya juga di dalam itu. Tapi kalau kita bisa yang petik lah, yang umum-umum, yang general-general gitu. Aku ada beberapa nih yang aku sempet catat ya. Jadi Stoa itu percaya, keunikannya adalah sebetulnya dia percaya monoteis begitu. Ada natural law atau universal code law yang menguasai alam semesta ini begitu ya. Dan alam semesta ini bergerak berdasarkan keteraturan itu. Ya. Nah, ketika keteraturan itu jadi kayak agak rada deterministik, itu artinya apa ya? Deterministik itu kayak ada fate-nya ya, ada udah mutlak yang terjadi gitu kan. Ada yang terjadi tapi dia percaya di balik ini justice, adil gitu kan. Maka kalau kita bisa sejalan dan selaras itu, kita itu bisa happiness. Happiness itu ketika kita selaras dengan nature. Nggak lawan kodrat. Jadi menyatukan dengan itu. Cuma memang ketika hidup ini kan ada gini. Ini namanya clarity thinking-nya dari Stoik itu gini. Dia bedain hal-hal yang bisa diubah sama hal-hal yang nggak bisa diubah. Ya. Jadi kalau hal-hal yang bisa diubah itu pertama dulu hal-hal yang nggak bisa diubah itu hal-hal yang di luar dari kita. Dia katain itu tubuh kita, keluarga kita, sesama kita, saudara kita, kekayaan kita, itu alam itu nggak bisa dirubah. Ketika itu terjadi, ya kita nggak bisa rubah. Tapi ada hal-hal yang bisa kita rubah. Dan hal-hal yang bisa kita rubah itu berkaitan dengan jiwa kita. Dan inti jiwa itu dia kasih nama hegemonikon atau apa, saya agak lupa gitu ya. Inti jiwa itu yang berkuasa itu dia bisa merubah respon kita.
terhadap sesuatu yang nggak bisa dirubah. Oke. Ya, jadi kalau contohnya ya, hari ini saya naik mobil, yang lalu itu saya coba praktekin stoa. Baru pasang, carport ya. Baru berapa hari, tahu-tahu nggak sengaja ketabrak sama mobil saya. Udah mobil saya kan lurus enak lah gitu. Ya, enggak, itu dia nggak bisa lurus. Terus itu nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apa ya? Aku besoknya hati-hati gitu kan. Atau aku kalau nggak punya uang ya kumpulin uang, nanti ya udah aku gantiin yang baru kan. Ya udah. Jadi ketika mencoba melihat membedakan antara hal-hal yang bisa dirubah dan nggak dirubah, itu membantu kita. Sehingga kita kadang-kadang kita pengen rubah hal yang kita merasa nggak bisa dirubah. Dia kembali ke. Nah, stoa itu ngajarin untuk bisa selaras alam, lu bedain tuh hal-hal yang nggak bisa dirubah, hal-hal yang dirubah. Yang nggak bisa rubah ya jangan rubah. Dan kalau kamu sedih-sedih karena itu ya lu nggak bisa, itu nggak berubah. Tapi responmu terhadap hal itu bisa sebetulnya. Nah, kalau kayak gini kan berarti kayak mirip-mirip kalau kata Kristen itu serenity prayer. Iya, aku kok curiga serenity prayer itu dari stoa ya. Nggak tahu ini pribadi ya. Cuma itu serenity prayer itu gue kok ini stoik banget. Dan sebelum kenal stoik saya kenal serenity prayer dulu. Dan itu keren. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita berhadapan dengan akhirnya tuh ketika kita mau bilang stoik ini tuh nggak Kristen banget gitu kan. Atau kita mau bilang stoik ini Kristen banget. Tapi kan ternyata nggak bisa juga gitu kan. Ada yang cocok, ada yang cocok. Gitu kan. Itu kita nyikapinya tuh gimana? Misalnya kalau kita ngomong stoik itu salah, nggak baik gitu kan. Kan suka banyak yang hitam putih nih. Iya. Kalau nggak salah ya benar. Iya. Iya, enggak. Jangan iya yang enggak gitu kan. Orang kan suka di kotak gitu kan. Diekstrimkan gitu ya. Diekstrimkan gitu kan. Nah, sementara ini kan kita lihat sendiri kayak serenity prayer gitu. Hafal nggak? Inggrisnya nggak hafal sih. Indonesianya ya, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa dirubah, dan ini yang mungkin hikmat untuk membedakan di antara keduanya. Jadi ada wisdom-nya itu. Nah, gitu. itu yang mungkin nggak tercover di stoik kan. Dan yang terakhir ya, wisdom itu ya, tercover nggak ya? Kayaknya mereka sampai ada ya harusnya ya, karena memang hikmat itu penting sekali. Mereka kan proses bedain itu juga kayaknya wisdom itu lumayan jadi penting ya. Kayaknya ada ya. Nah, itu kan kalau kayak serenity prayer tuh siapa manusia di dunia bisa bilang itu nggak bagus? Iya. Siapa yang bisa bilang itu? Iya. Kita gara-gara ketahuan ada stoikanya aja mulai terganggu kan, Mike. Dulu oke-oke aja. Ini teman-teman yang di sini kalau begitu, serenity prayer tuh stoik gitu. Jadi apa sesat selama ini gitu kan. Nah, itu ya nggak apa-apa. Ya nanti Iya. teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau apa nggak apa-apa bisa diketik di YouTube ya gitu ya di platform yang tersedia gitu. Jadi kalau nanti diketik nanti pertanyaannya mungkin bisa kita obrolkan juga di ngoprek hari ini gitu. Nah, balik lagi Coach, kalau gitu kan kita bisa lihat sebenarnya antara stoik gitu ya, terus kemudian juga kekristenan, itu berarti kita sepakat dulu nih pendekatannya nggak bisa pakai pedang Raja Salomo gitu ya. Iya, setuju. Iya. Jadi ini memang ada hal-hal yang perlu nih, yang kayak terakhir gitu ya, perlu hikmat untuk Nah, sejauh apa sih, ada nggak sih batasannya atau apa yang Waduh, kita bahaya juga ya kalau kita ngomong batasan-batasan ini, nanti itu orang selalu bermain di situ ya. Wah, ya. Itu repot. Cuma memang kok nggak Kristen nggak harus? Emang kan apakah harus Kristen, itu pertanyaan saya kan sebetulnya. Dan kalau nggak Kristen, apakah kita tidak bisa belajar dari itu? Dan memang di dalam tradisi stoik ini banyak perdebatan. Sebetulnya ada yang ngomong stoik ini juga dipengaruhi kekristenan. Ketika berkembang kan mereka sempat barengan. Karena salah satu contoh ya Mike ya, ada konsep kosmopolitanisme dari stoik. Kosmopolitanisme itu bahwa semua orang itu
sebagai sebuah persaudaraan global. Jadi lu mau lapisan apapun itu lo saudara. Loh, kita tahu di Yunani nggak kayak gini kan? Iya. Tapi kekristenan kan kayak gini. Nggak ada budak, tuan, segala macam itu dipersatukan di dalam kasih kan? Iya. Betul, Ya. betul. Ini kan sebuah masalah ya sebetulnya ya. Lah, itu kan sesuatu yang real sebetulnya hal itu. Oh, tadi gue jadi pusing. Ya nggak apa-apa lah, pusing-pusing Ini dikit ya, lah. Jadi ada yang bilang ini kekristenan berpengaruh, tapi juga ada yang bilang Stoik juga berpengaruh dalam kekristenan karena lebih tua. Tapi kita ini kan sulit ngomongnya. Iya, iya. Kita nggak pernah ada di sana, kita nggak bisa balik di sana. Betul. Tapi yang pasti ya kita Stoik sedikit lah. Iya, Ada iya. Kristen, ada Stoik, Iya. dan mereka barengan. Betul. Pengaruh siapa atau mengaruh siapa Iya. ya masing-masing punya argumentasi. Tapi kalau kita lihat gitu kan, Stoik ini pun kan banyak ya. Iya. Epictetus sama Marcus Aurelius sama Seneca. Saya baru baca yang tulisannya itu Seneca yang tentang happiness. Marcus Aurelius saya dari second source. Kalau yang Epictetus itu juga dari second source sama yang Seneca itu saya baca. Jadi itu ada sedikit perbedaan begitu loh. Apakah kita kalau itu nggak Kristen berarti kita itu nggak bisa Mengutilisasi. melihat ada hal yang good di sana gitu kan. Itu kan konyol ya, karena kedokteran nggak semua orang Kristen yang bikin obat-obatan ya kan. Kita bisa pakai, kenapa kok hal yang lain kamu nggak bisa terima gitu loh, yang bikin jalan aspal dan segala macamnya. Tapi kita kan percaya bahwa ada anugerah ya, orang itu punya otak yang bisa berkreatif, memikirkan apa kebenaran, percikan-percikan kebenaran itu ada gitu loh. Kenapa kita nggak jangan buru-buru, dan begitu kasih batasan biasanya kita ada agak jadi kaku ya. Bukan berarti kita bisa terima semua aja gitu kan. Tapi kan ada realita yang kita kayaknya nih kurang pas nih gitu kan. Kita kayaknya ada perlu dipertanyakan nih. Ini perlu ada tanda kutip. Jadi itu kan banyak banget ya di dalam pemikirannya ya. Kita nggak bisa gitu ya. Atau Alkitab kan ujilah segala sesuatu gitu kan. Nah, Kan dan kita perlu diuji. betul. Karena ternyata kayak Saturday Prayer kita bertahun-tahun kita merasa itu nggak stoik, jangan itu stoik. Jadi pandangan kita tentang kekristenan ini kan juga diverse ya. Banyak banget berbeda. Jangan-jangan kita Jadi kata dalam tempurung gitu. ya, justru yang diomongin mereka justru memurnikan dalam tanda kutip kita yang salah. Kan teologi bukan Alkitab kan. Benar. Gitu. Ya, aku keinget Erasmus gitu ya. All truth is God truth gitu kan. Nah, cuman abis itu Pilatus nanya, what is truth gitu kan? Yang susah kan di situ kok. Begitu kita mau ngomong, oh ini yang bener nih, ini yang salah gitu kan. Kalau orang ngomong salah bener itu kan pasti ada patokannya, ajaannya gitu kan, yang mana gitu. Nah, cuman Orang ya cenderung aman ya, kalau dia dapat patokan dia lebih gampang. Betul. Dia takut unstable. betul. Unstable yang struggle terus. Enaknya kalau udah pasti udah pegang aja hidup gua selamat gitu kan. Iya. Tapi ada kan hidup itu nggak bisa gitu ya. Iya. Kita punya pegangan satu kali ada waktunya unstable gitu kan. Dan justru di situ keterbukaan untuk bahkan melihat karya Tuhan yang beda juga ada di situ kan sebetulnya. Ya, saya sih lebih ke arah perjalanan aja, sambil berjalan sambil kumpulkan gitu kan. Karena dulu saya nggak kenal stoik ya. Oke. Ketika saya kenal stoik, wow, ada hal-hal yang good gitu kan. Jadi kalau kita pun gitu kan, itu kan kadang mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang belum gitu kan. Nah itu kan suatu hal yang kerapuhan itu perlu di-embrace apa di-deny apa ditolak gitu. Iya. Kalau kita, ya kalau aku sih memang sangat konsen di situ ya, karena mengalami banyak melayani di situ ya. Tapi kalau kita kembali ke stoik, kira-kira stoik itu ke situ nggak ya? Michael kan juga ada baca tuh, nanti bisa koreksi saya ya, Michael juga baca-baca nih, udah persiapan. Ya, mesti gitu. Kalau nggak baca dibaca-bacain. ada perspektif yang berbeda kali ya. Jadi salah satu kritikannya sama stoik kan dia kayaknya kok kayak nggak pakai emotionless gitu loh. Karena sampai ada sindiran begitu ya, sindiran salah satu tokoh stoik katanya dipelintir kakinya, terus dia bilang, Tuhan nanti kalau dipelintir patah, terus dipelintir patah, terus bener kan Tuhan kalau dipelintir patah, sekarang kaki saya patah. Jadi kayak nggak ada perasaan, itu jadi guyonan di sarkasme untuk
mengkritik stoik. Berarti apakah stoik ini nggak ada feeling, nggak ada perasaan? Jadi begitu stoik ini kan? orang Jawa kok. Ya kan kalau maaf Mas, Dipelintir ya? kakinya di atas kaki saya gitu kan. gitu kan. Sakit Mas. Sakit Mas gitu kan. Wong Solo. Nanti aku marah loh gitu kan. Kok marah kok bilang-bilang gitu kan. Iya, Nah, iya. Jadi ada kritikan apakah dia ini emosi itu nggak di-embrace gitu kan. Ya, memang ada apa ya? Ada emosi-emosi negatif yang dihindarin sih. Waktu saya baca tuh kayaknya ada sekitar 4 jenis emosi negatif ya. Jadi ini emosi negatif yang sebetulnya dihindari sama stoik. Contohnya emosi iri hati, ya kan? Emosi rasa nikmat, ya kan? Terus emosi rasa sakit, menderita dan merasa pahit. Ini bagi dia emosi negatif. Emosi rasa takut. Jadi ini lumayan 4 emosi ini agak dihindari. Contohnya kalau iri hati, orang punya handphone apa, stoik bilang, oh kalau gue punya itu, gue juga bisa keren dihargai orang lah. Ini yang perlu apa ya bener nggak itu dipertanyakan lagi emosi-emosi itu untuk bagaimana tidak menguasai kita, karena emosi ini kalau menurut stoik itu not good begitu loh. Cuma bagaimana rasa sakit itu mungkin permasalahan kita di rasa sakit ya, Michael ya. Rasa sakit itu apakah itu ya embrace ya stoik itu ya? Karena stoik juga ada 3 emosi lain. Emosi positif merasa gembira. Kalau gembira itu emosi positif. Emosi positif sikap teguh berpengharapan. Emosi positif sikap waspada. Tapi memang di dalam emosi positif itu tidak ada rasa sakit. Sedangkan Michael tadi tanya vulnerability itu kan kejujuran akan rasa sakit. Nah, iya, ini mungkin yang saya agak dalam sisi stoik saya lihat bagus ya. Clarity-nya saya bisa pakai. Tapi untuk ketika penderitaan itu begitu menyakitkannya, itu apakah bisa gitu loh stoik? Lah itu loh ya. Kayak kemarin kan Koko abis bahas tuh Eli lama sabaktani gitu kan. Iya. Allahku kok ngopo kok sambat gitu kan. Itu kan itu kan kalau Tuhan Yesus dibilang stoik, ini Tuhan Yesus juga nggak stoik juga. Dia vulnerable, dia tunjukin ketakutannya di Taman Getsemani misalnya gitu ya. Terus di kayu salib juga dia tunjukin sampai peluhnya kayak darah gitu ya katanya. Itu kan suatu hal yang mungkin kalau stoik bilang, wah Tuhan Yesus nih nggak mesti gitu biar bahagia Yesus gitu kan. Iya, karena ya memang kalau disalib, jadi kalau stoik saya bayangin ya, ya kalau disalib memang ya harus mati. Kalau mati ya tersiksa, ya udah terimalah kematian. Jadi salah satu caranya membuat kematian itu cukup rasional, ya kan? Cukup rasional dilihat ya kalau disalib semua orang akan mati kan, kita juga akan mati, kalau disalib pasti mati ya, ketika aku ditusuk mati gitu ya, ya udah ya terimalah kematian itu gitu loh. Karena mereka memang bagaimana emosi rasa takut itu nggak ada. Jadi mereka bahkan ngomong kalau kamu mati itu anggap aja kamu lagi main drama, terus atau kamu lagi di satu kota kamu diusir sama tiran. Tapi ini yang ngusir kamu bukan tiran, karena yang ngusir kamu pencipta semesta alam yang adil gitu loh. Jadi dia sangat positif ya. Jadi waktu kamu diusir, kalau tiran aja lu tetap pergi kan. Sekarang yang ngusir alam semesta ini, kamu lu mati kan diusir sama alam semesta. Kamu udah kayak main drama 3 babak udah selesai. Jadi dia berusaha sangat rasional memang. Tapi memang ada emosi kebahagiaan. Cuma emosi mungkin ganjelan saya sedikit yaitu emosi rasa sakit itu kan real gitu kan. Mungkin kalau saya cuma nabrak tiang kanopi nggak sakit lah ya. Tapi kalau anak saya sedang benar-benar mengalami luka gitu kan, itu kan juga nggak gampang ya. Maka ada ahli ngomong gini, Mike. Kamu nggak harus menangis kalau susu itu tertumpah. Tetapi kalau darah yang tertumpah gimana, kan beda susu tertumpah sama darah tertumpah. Jadi pain itu real gitu loh. Itu pain itu real yang mungkin ini sesuatu yang bagi saya kita bisa lihat ada Christianity, ada sesuatu loh yang juga mungkin ketika stoik itu ada limit itu kita juga bisa menawarkan. Nggak usah merasa diri paling benar lah, nawarkan ini ada ruang buat kamu tuh crying, buat kamu meneriak, bahkan Tuhan sendiri berteriak gitu ya. Betul. Jadi memang kalau kita lihat hidup ini tuh ya nggak selebar daun kelor gitu ya, Ko ya. Mesti berani. Teman-teman kadang gitu ya, kalau kita ini banyak yang misalnya ada trauma, wah ini aku tuh bener nggak sih ajaran kayak begini gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan, ini barusan ada yang pendeta murtad, itu kan maksudnya
Iya. Dari apa namanya, dari kultur yang kita pikir ini anaknya Evangelical hamba Tuhan. ya, Evangelical, anaknya hamba Tuhan gitu kan. Tapi kok ternyata di dalam kepahitannya itu menyuarakan suatu kesakitan gitu ya. Kalau kita baca itu kan itu sebenarnya ada kayak ini nggak bener nih. Ini orang-orang yang selama ini pakai jubah Tuhan melayani kok kayaknya nih nggak bener gitu kan. Nggak pantas gitu kan. Itu kan suatu hal yang ya kita melihat gitu ya, dan itu hal yang paling menyedihkan, terhilang di rumah Bapa gitu ya. Nah itu kan suatu hal yang ada gitu loh, yang kalaupun orang bilang kekristenan nawarkan bahagia apa, orang anak hamba Tuhan aja begitu. Itu real banget ya. Real. Ternyata gitu. anak hamba Tuhan besar yang sangat difavoritin orang gitulah. Benar. Dipertanyakan ya. Bisa begitu. Atau misalnya kalau kita lihat, kalau memang kekristenan itu menawarkan suatu jalan yang bahagia, gitu. Oh, aku jadi kayak devil's advocate gitu ya. Kalau kekristenan menawarkan jalan bahagia, kenapa kok banyak pendeta skandal uang, skandal dengan lawan jenis gitu kan? Berarti kan ada satu hole, gap yang nggak terisi nih dengan yang namanya firman Tuhan gitu kan? Itu gimana kok? Tapi saya juga kaget ketika saya baca Stoik yang itu. Ternyata mereka kebahagiaan itu tidak ditawarkan pertama. Apalagi ketika masuk ke Marcus Aurelius segala macam. Justru virtue itu yang terutama, virtue itu kebajikan, memperlakukan orang lain, memimpin negara. Kebahagiaan atau kegembiraan itu tambahan, input gitu kan. Bonus. Bonus. Jadi sebetulnya tambahan ketika virtue itu dikerjakan. Jadi bukan untuk berbahagia, kamu dalam stoik gitu kan. Tapi itu tambahan yang ada gitu ya. Lah masalahnya kekristenan apakah memang juga menjanjikan happiness ya? Kayaknya enggak. Pikul salib sangkal diri toh isinya. Tapi ada blessed ya. Blessed ya, itu blessed, ya. Itu kan kata happiness, berbahagia. Benar. Kalau blessed. Ya kalau Tuhan Yesus kan apa? Blessed. Berbahagialah orang miskin. Ya, ini orang miskin kok bahagia gitu kan. Yang haus dan lapar akan kebenaran, yang gitu-gitu kan. Ya, Tuhan Yesus juga ada nawarkan nyerempet-nyerempet tentang bahagia gitu kan. Iya. Berbahagia yang miskin, waktu saya ngomong itu kan betulnya waktu saya pernah membahas itu sebetulnya ada ini. Miskin itu kan orang-orang yang mengalami injustice. Dan lebih berbahagia yang di-injustice daripada yang injustice kan, yang mengalami penindasan itu lebih berbahagia karena Tuhan itu kan ada bareng-bareng sama orang itu. Tuhan nggak ada bareng-bareng yang menindas kan. Nah, sebetulnya justru di situ kalau kita kait-kaitin bisa juga dengan virtue ya. Justice itu menjadi virtue. Karena jujur waktu saya neliti kata berbahagia, kalau di dalam bahasa Ibrani itu kan baruk. Baruk itu ternyata kneel down. Jadi ketika kita berbahagia itu diberkati itu kita berlutut. Lah ini justru agrama seberang. Itu kalau dapat berkat kan sujud dia kan. Jadi bukan sesuatu yang cuma happiness, perasaan itu ada kalau di dalam Yunani kan makarios. Tapi ada kayak jangan jemput makarios, ada makarnya nanti kita di memang susah ya kalau yang urusan hukum ya. Oke, terus. Iya, jadi makarios itu waktu aku teliti juga ada satu waktu saya teliti tuh bisa dia tuh hidupnya nyedihin, tapi keluhuran dan kebenaran membuat orang lain iri. Jadi bukan cuma hidupnya dia bisa menderita, dia bisa sedih, tapi orang lain itu lu kok. Justru kebahagiaan yang di makarios sama baruk itu versinya seperti itu gitu loh. Dan kalau stoik sebetulnya kenyataannya kan juga nggak selalu harus oke hidupnya kan gitu. Justru mereka juga mempersiapkan tuh hal yang tidak oke sebetulnya kan ya. Betul. Stoik itu juga mempersiapkan itu gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti Bang Kiki atau Bang Paciolo di belakang itu akan memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab gitu ya. Cuman nggak apa-apa, sambil kita nunggu-nunggu, siapa tahu ada yang mau participate gitu ya. Aku tuh kemarin dapat menarik. Jadi ini menarik banget bagiku gitu loh. Ya gue percaya tadi all truth is God's truth lah, bahwa Tuhan bisa pakai orang karena orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, walaupun jatuh itu kan ada sisa-sisa itu gitu kan. Marcus Aurelius itu luar biasa, saya kagum justru. Karena dia ternyata ketika menjadi kaisar, mereka tuh dia sangat
ini setiap bayi dicatat secara resmi supaya anak-anaknya terjamin haknya sebagai warga negara. Ini keren loh. Itu zaman itu loh, zaman segitu seratusan itu di tengah Yunani yang kayak gitu. Terus mendirikan sekolah publik bagi anak-anak yang terhasil dalam kondisi mereka. Jadi mereka dia siapin sekolah. Yang ketiga dia mendukung pendidikan bagi anak-anak putri. Karena Stoik yang dia yakini percaya bahwa perempuan sama pria itu punya kemampuan yang sama untuk belajar. Waduh, Kristen aja belum tentu. Terus dan ini yang saya sangat tersentuh karena kan saya suka martial art ya. Untuk para budak dilarang menggunakan mereka dalam pertunjukan yang bengis. Dia tuh melarang gladiator bertarung dengan senjata yang mematikan. Pedang mereka diganti dengan pedang yang tumpul. Jadi pertarungan tidak lagi berdarah tetapi jadi kompetisi olahraga. Ini keren loh maksudku loh. Dan ini berdampak luar biasa gitu. Pada zamannya tuh juga dia agak setahap lebih agak melampaui zaman lah ya dia sebenarnya. Dan itu saya makan wow. Sehingga ini saya kutip dari bukunya Setyo Wibowo ya. Romo Setyo Wibowo dia mengatakan ini setelah Stoik itu ada Neoplatonisme, terus ada kekristenan yang perkembangannya itu Stoik sangat dipakai. Karena Stoik itu percaya kalau Plato itu kan memisahkan antara roh dan tubuh. Stoik itu percaya alam semesta itu material. Jadi tubuh yang dinamakan jiwa itu sesuatu yang material yang bisa dilihat. Maka konsen manusia itu nggak cuma hal-hal yang spirit, tapi yang real yang sekarang. Yang real sekarang itu loh, yang sekarang ada itu apa? Sekarang di sekitarku itu apa? Itu jadi real. Makanya dampak mereka itu terhadap masyarakat itu real banget. Kalau kita mungkin karena platoniknya kepengaruh yang Plato, jadi kita spiritual, tapi material kita lihat itu yang sampah lah, itu nanti dihapuskan Tuhan lah, itu menjadi dampak yang real itu. Jadi gospel itu hanya disekungkung di balik ritual ya. Jadi kalau kita kan social justice gitu tuh kayaknya kalau ngomongin social justice ini orang Kristen kiri ini. Kok nunjuknya ke sini? Lah kan ini kanan nih kiri. Kan dilihat dari mana? Kayaknya yang nonton banyak gini jangan-jangan. Yang ngomongin kiri dia sendiri. Iya, benar makanya. Tapi itu ya, kok maksudnya menarik tuh kalau kita lihat Stoik itu ternyata memang ketika dia bangkit dari kuburnya itu dan bisa menjawab beberapa tantangan di zaman sekarang. Itu kan kita kemudian jadi bertanya, kekristenan itu bagaimana gitu ya. Setelah ya kita nggak bisa bilang dia mati juga karena selama bertahun-tahun ini bahkan tahun juga kita kan pakainya Anno Domini gitu kan. Nah, tahun Tuhan kita gitu kan. Maksudnya kekristenan itu dengan hadirnya Stoik ini apakah merasa terancam, merasa tertolong, atau justru irrelevant buat kekristenan? Nah, itu yang jadi konsep saya. Ini saya pribadi ya. Kan Stoik itu melihat alam semesta itu sebagai real material gitu kan. Beberapa bapak-bapak gereja juga mengatakan bumi itu sebagai sesuatu yang material, tubuh. Jadi kekristenan itu sebetulnya menarik. Karena konsep kita itu tubuh. Tubuh itu penting sebetulnya di dalam kekristenan. Bahkan ada ahli yang mengatakan kalau orang-orang Timur itu kan juga tubuh penting. Maka ada olahraga yoga, tai chi, kungfu segala macam kan berkembang di dalam spiritualitas Timur. Tetapi akhirnya di dalam agama Timur itu kan tubuh ini nanti lebur menyatu dengan makrokosmos. Tapi anehnya Christianity itu nanti tubuh kita nggak lebur gitu loh. Kita ada kebangkitan tubuh. Bahkan kita itu disebut tubuh loh. Nah, corporal body ini cukup kuat di dalam Stoicism sebetulnya. Material. Jadi dia melihat alam semesta itu bergerak material. Ada api yang nanti berubah lagi, membentuk material lagi gitu kan. Lah, apakah justru Stoik ini menyadarkan, karena ketika saya membaca contohnya beberapa bapak gereja itu mereka sangat melihat tubuh itu sesuatu yang real. Maka inkarnasi itu kan tubuh yang real. Untuk menjumpai manusia tubuh yang real. Di situ akhirnya kan kayak Stoik itu bisa dipraktekkan secara real. Tapi Christianity itu entah terlalu dualistik selama ini, sehingga hal yang material itu kurang konsen. Jujur aja ya, yang saya katakan tadi. Sekarang kita kalau nggak stres gimana? Dunia lebih menawarkan. Lu ke kafe, dengerin musik, lu jalan, naik sepeda, selesai. Lu pergi ke gunung. Tapi Christianity lu ke gereja, berdoa kepada Tuhan. Tapi kok banyak yang tetap stres gitu kan? Jangan-jangan kita mereduksi kekayaan. Di Alkitab itu kan banyak praktek tubuh, gerak tubuh juga, menari, menangis, meratap, sujud, pergi ke alam, itu kan ada semua yang kita nggak pernah cultivate.
Sedangkan stoik ini kan langsung hadapannya masalah real. Iya. Kalau kita, gua lagi putus cinta, berdoa. Berdoa sih real, tapi Apa gitu kan? iya, kalau lagi putus cinta cari temen suruh nemenin kamu beli donat makan berdua. Iya. Itu Lebih ya praktikal gitu gitu. loh. Iya. Kenapa kita mungkin solusi kita kelihatannya rohani padahal itu justru kita tertipu jangan-jangan. Ya misalnya ada orang penyakit homoseksual Iya. gitu kan. Justru obatnya ditengking dalam nama Yesus gitu. Itu kan kadang-kadang ya gimana ya? Maksudnya itu fenomena kekristenan yang kita alami. Bukan gitu nggak kan. percaya doa, jangan doa itu kita reduksi dengan sesuatu yang berbeda gitu loh. Oke. Kita tidak melihat kekayaan daripada doa yang bagian dari laku ya, katanya doa nafas hidup kan. Iya. Jadi itu yang saya lihat justru kebangkitan mindfulness. Itu saya kan lihat mindfulness itu keren banget sebetulnya dan itu efektif dan terbukti secara ilmiah, terbukti menolong banyak orang loh dari depresi loh. Nah, ketika contohnya saya memikirkan mindfulness, itu Kristen punya sebetulnya. Kalau mindfulness itu kan ini dari mindfulness itu kan gini. Kalau kita resah, kita itu ada namanya monkey mind. Mindfulness. Nanti bangun. Buddhism gitu. Waduh, itu kan ada monkey mind itu kita biasanya kalau kita takut, kita itu takut nanti ke depannya gimana, gue ini nilai jelek, nanti gue nggak dapat kerjaan, gue nggak ada yang mau nikah, gue udah seumur hidup, mati gue sendirian. Jadi itu kan takut di masa depan. Nah, stoik sebetulnya ada gini, stoik itu fokus kepada present. Dan dia cuma antipasi masa depan. Lah, ini namanya monkey mind. Kalau kedua adalah dia nyeselin di masa lalu. Jadi pikiran kita itu lari ke masa depan, masa lalu. Makanya jiwa kita resah. Makanya mindfulness itu melatih tubuhnya. Jadi jangan pikirannya. Ketika pikiranmu ke sana, kamu langsung maka pikiranmu fokus ke tubuhmu yang sekarang. Jadi fokusmu itu nggak di sana. Kristen kan punya sebetulnya kan di dalam karismatik. Kita takut masa depan nanti nggak dapet jodoh. Putus kita sedih kenapa gue goblok banget sampai diputusin. Kita nyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Itu kan langsung di sini kita. Fokus sama teksnya. Lah, itu malah ada goodnya kan ada God, pribadi God. Lah, saya bayangkan kalau kita mulai lihat kayak lagi kehadiran tubuh, pentingnya tubuh. Kita ketika sedih, kita sama temen duduk, kita cerita. Dan tahu-tahu teman kita ada peluk kita. Gue tetap ada buat lu. Ini kan juga sebuah kekuatan. Tapi kita datang, oh Tuhan pasti sedia yang terbaik. Udah gitu aja ditangisin. Jadi itu nggak real banget gitu ya. Jadi sebetulnya justru kehadiran yang lain itu bisa mengoreksi praktek kita sekarang. Jangan-jangan kita nggak merasa diri udah jadi solusi padahal jadi masalah gitu kan. Jangan-jangan gitu kan. Itu sih saya merasa keterbukaan itu membantu untuk memikirkan jangan-jangan cara saya salah. Pendekatan saya salah gitu kan. Jadi banyak sebenarnya kekayaan dari perbendaharaan Allah itu yang tidak kita manfaatkan gitu. Aku seneng itu kata itu, hikmat itu berseru-seru di pinggir jalan. Jangankan stoik di pinggir jalan gitu. Ambil oplet apa angkot stoik kan di pinggir jalan ya. Oh iya. Di bawah tiang gitu ya. Ada pertanyaan ada. Itu sih Michael ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada ya kita lanjut lagi lah ngobrol ngarul ngidul. Ini itu suatu hari Minggu yang menyenangkan begitu kan. Kalau karena Michael sih. Iya, karena kita tuh kan kadang-kadang tuh terkungkung di dalam kayak semacam stereotip orang Kristen tuh harus gini gitu kan. Kalau nggak gini tuh nggak Kristen gitu kan. Kalau Kristen itu pokoknya harus hidup. Kita punya stereotip lah, tentang template gitu, tentang bagaimana seorang Kristen yang ideal gitu kan. Makanya banyak sering kita yang pakai topeng supaya jadi ini Kristen gitu kan. Tapi padahal Johan gitu kan. Pakai topeng bilang bahwa aku ini nggak pakai topeng. Iya, gitu, betul. Itu lagi. Mendingan kita pakai topeng bilang kita belum bisa terbuka, kita pakai topeng itu kan juga vulnerability. Betul. Makanya lebih baik malaikat terang yang menyamar sebagai iblis daripada iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, gitu kan? Gitu ya. Ya nggak tahu. Nggak tahu sih. Nanti kita di ban. Michael bukan saya. Michael. Posisi saya lebih berbahaya, Michael. Oh iya, betul. Iya, bener. Tapi nggak apa-apa gitu kan, karena memang hidup itu meniti jurang maut kok, gitu kan. Jadi itu suatu hal yang tak terelakkan. Tapi aku balik lagi ke si stoik ini ya.
kalau kita ngomong stoik zaman sekarang gitu, terus kita kemudian dihadapkan dalam pilihan. Taruhlah misalnya kan itu tadi kita ngomong yang nyerempet-nyerempet, yang sama-sama gitu kan. Tapi ada yang beda misalnya gitu ya. Kayak misalnya kalau stoik itu kan ya kebahagiaan itu kekayaan itu ya direngkuh gitu kan. Sangat rasional ya. Ya, sangat rasional. Jadi dengan kita kaya itu justru bisa merdeka jiwa, bebas. Dia tidak negatif terhadap betul. kekayaan. Tapi kita juga di sekarang kenyataan juga justru makin kaya makin menderita gitu kan. Yang membedakan cuman adalah lebih baik menangis di atas Mercy daripada menangis di atas sepeda ontel gitu kan, cuman itu. Tapi podo nangis gitu kan. Nah, ini tuh gimana kok? Stoik ya, stoik itu ya, tapi faktanya kan memang itu ada pandangan dari contohnya ya kayak yang raja sama penasihat itu dia pandangan tentang kekayaannya beda. Justru kekayaan itu yang membuat dia bisa berfilsafat, menolong dan segala macamnya. Tetapi memang kita juga lihat di stoik ada Epictetus. Epictetus itu kan budak yang sudah merdeka, jadi memang dia lebih lebih tidak terlalu mengejar itu, tapi realita kehidupan ya. Jadi memang ini pun ada dan beberapa. Potong sedikit, kalau kita lihat di Alkitab itu justru kesannya quote unquote ya, justru Tuhan itu kan mengantagoniskan orang kaya gitu ya. Orang kaya itu dianggap kamu jangan ngebedain ya orang yang datang pakai baju ungu atau orang yang enggak gitu kan. Karena yang justru nyiksa kamu itu ya orang kaya gitu kan. Yang berlaku nggak adil ke kamu tuh ya orang kaya kan. Sekilas kan kalau kita lihat quote unquote, walaupun cerita zaman dulu juga ada prayer of Jabez gitu kan. Aku praktekin dulu itu prayer of Jabez, cuman nggak kaya-kaya gitu. Aku juga sih. Iya kan, itu kan kejadian gitu kan. aku coba gitu kan prayer of Jabez gitu kan. Cuman nggak tahu gitu, apa belum. Aku cuma berharap kan jawaban doa itu iya, tidak, nanti gitu kan. Ya semoga aja jawabannya itu nanti. Walaupun nanti ini kan sebenarnya ujung-ujungnya iya dan tidak juga gitu kan. Aku nggak tahu, aku lihat Alkitab itu mana ada ayat di perjanjian lama, aku lupa tempatnya gitu ya. Ini ngomong gini, jangan membela perkara orang karena kekayaannya atau kemiskinannya. Betul. Jadi sebetulnya membela orang miskin juga. Ada banyak orang kaya yang injustice pada masa itu kan sebetulnya. Maka lebih susah orang kaya masuk ke dalam itu. Tapi sebetulnya Tuhan itu sebetulnya kalau dengan kekayaan kan kita lihat juga mereka itu nggak Tuhan nggak sayang ya sama Salomo, sama itu yang dipakai dari aliran tertentu gereja untuk membenarkan kekayaan. Tapi kan juga ada yang miskin juga gitu loh. Jadi ada kaya, ada miskin, dan justru kasih yang terbesar itu kan realita itu ada, tapi jemaat itu yang ya ini mirip stoik yang dari lapisan orang itu bisa benar-benar ada direngkuh bersama. Itu bagiku justru kasih yang melampaui kaya dan miskin. Mungkin dari kekayaan bukan menjadi utama ya. Tapi kasih yang mempersatukan gitu ya. Teresa pernah ngomong sih, kasih yang mempersatukan ya. Yang kaya menyelamatkan yang miskin, tapi katanya yang miskin juga menyelamatkan yang kaya. Teresa itu waduh, bagi saya Mother Teresa itu gila sih bisa bikin kayak gitu. Tapi memang ya itu ya, yang mungkin satu yang mungkin Christianity bisa membantu gitu ya, membantu stoik itu vulnerability yang kesakitan yang paling dalam itu nggak apa-apa gitu loh. Karena stoik bisa pada tahap tertentu, tapi belum tentu semua orang bisa pakai stoik loh. Karena ketika penderitaan itu dalam, rasionalitas kita itu kadang-kadang nggak jalan. Rasionalitas itu nggak bisa jalan, maka tangisan kehadiran orang yang sebetulnya Christianity menawarkan itu bisa ditawarkan sebetulnya. Tuhan yang menangis. Karena jujur, kalau saya melihat stoik ini masih positif dan sangat rasional. Tapi nggak semua orang bisa rasional. Ada kalanya orang nggak bisa rasional. Apalagi setelah kita masuk ke teologi era post-war ya. Post-war teologi itu ketika di Jerman itu teolog-teolog itu melihat itu setiap hari mayat orang-orang yang perang. Dia mengatakan Tuhan itu udah mati di medan pertempuran di Jerman. Nah justru ini itu masuk ke situ nih ada pertanyaan nih. Nah kalau gitu tuh Kristus di mana gitu ya? Dengan kehadiran stoik itu di mana sih Kristus? Maksudnya, apakah Kristus menjadi kehilangan tempat? Kayak tadi Allah itu mati gitu ya? Atau gimana gitu? Kristus kehilangan tempat gara-gara stoik begitu ya? Kayaknya apakah kita perlu bertanya Kristus di mana gitu kan? Itu kan pertanyaan yang jangan-jangan kita juga takut kehadiran stoik membuat Kristus nggak ada tempat.
Iya kan? Nggak tahu ya apakah pergulatan teman ini. Apakah dengan ada Stoik Kristus nggak ada? Karena ada beberapa tokoh yang ini juga justru mempersiapkan loh. Di dalam tradisi Romawi ada kosmopolitanisme yang tidak membedakan kelas-kelas sosial, atau mungkin itu pengaruh dari kekristenan. Kita masih belum tahu. Itu sesuatu yang real sebetulnya. Nah, apakah itu berarti kita langsung terancam Kristus nggak ada di situ? Jangan-jangan itu justru membuktikan adanya Tuhan, Firman yang mencipta seluruh alam yang ada meresapi. Karena Stoik itu bilang gini, Mike, bagaimana kita memperlakukan orang lain, sekalipun orang itu jahat buat kita. Dia ngomong gini, karena di dalam diri orang itu ada percikan logos. Jadi sejahat-jahatnya orang itu ada percikan logos. Cuma memang keberatan saya itu karena dia sangat rasional. Nggak semua orang kadang-kadang bisa di situ. Maka itu kalau di dalam post-war theology yang tadi aku bilang, itu God itu udah dead God itu udah dead di medan pertempuran. Kita nggak bisa God yang transenden. Justru God yang benar-benar ada di dalam kematian bersama dengan orang-orang yang menderita. Justru itulah yang saya rasa hari-hari ini pesan kekristenan yang kuat. Bukan Tuhan yang menghukum ketika kamu dijauh dari Tuhan, tapi Tuhan yang bahkan ketika kamu tidak merasakan kehadiran Tuhan, dia di situ. Firman yang pernah tidak merasakan kehadiran Bapa bersama-sama dengan kamu. Karena hari-hari ini banyak anak-anak Kristen yang unchurched ya, sudah merasa kehadiran God itu nggak real. Ya itu mungkin Eli dalam masa Batak itu bisa bahasa. Jadi kita bukti Tuhan yang di atas, memang tetap dia transenden, tapi Tuhan yang di atas itu kita terlalu tekankan. Tapi bagaimana Tuhan yang imanen, incarnate gitu ya. Ini ada yang menarik kok, di Kompas tuh 2 bulan lalu kalau nggak salah tuh ada artikel dia tanya, kenapa kok kesalehan spiritual itu tidak berbanding lurus dengan pemberantasan korupsi lah, kurang lebih gitulah gitu kan. Dan salah satu karakteristik agama yang dianggap mendorong korupsi itu adalah sifat Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang dan pengampun gitu. Jadi ketika yang ditonjolkan itu adalah Allah yang mengasihi, mengampuni gitu ya, akhirnya kayaknya permisif dengan dosa. Gitu ya. Ya gitu kan. Nah balik lagi nih gitu kan, ketika sementara kan kita juga, ya Tuhan tuh nggak galak-galak amat, tapi juga yang nggak cuek-cuek amat gitu ya. Nah, ini gimana? Kalau Stoik itu kan memang karena dia deterministik, ada alam semesta yang justice, jadi dia posisinya kan God-nya itu kayaknya yang justice, adil dan baik. Sehingga walaupun terjadi yang buruk itu dia percaya bahwa di situ good gitu loh. Karena alam semesta itu selalu adil gitu ya. Kalau saya memang justru mungkin berita dari teman-teman yang sorry lah ya, mungkin ini dianggap kalangan-kalangan tertentu terlalu kiri atau apa kayak orang liberation dari apa feminis dan segala macamnya yang meneriakkan bahwa Allah yang mengalami injustice. Karena corruption itu bukan masalah berjumpanya, bukan masalah God yang mengasihi mengampuni, tapi ada teriakan-teriakan tangisan orang yang karena corruption itu menangis. Dan God itu ada bersama-sama dengan yang dimiskinkan. Itu justru berita-berita itu yang justru lu berarti bukan dia bersama dengan poor. Poor itu bisa juga orang kaya, banyak orang kaya yang pengen bisnis jujur segala macam, tapi sistem yang itu akhirnya dia juga menangis karena ketidakadilan sistem, karena corruption. Dia berjuang. Saya banyak kenal beberapa teman dia menangis. Aku punya karyawan. Jangan sebut nama. Nggak boleh. Jangan sebut nama, nanti kena lo. Sebut nama. Untung ada ahli hukum ya. Jangan sebut nama. Itu benar-benar apa ya? Mereka pengen jujur, tapi kenyataan itu nggak gampang loh. Dan ada orang yang harus bergantung hidup dengan mereka setiap harinya. Punya anak, punya istri yang perusahaannya harus dipaksa berjalan, Mike. Jadi ini sesuatu tangisan ya, pergulatan. Ya mungkin itu Tuhan yang menderita, yang mengalami injustice, yang berjanji suatu hari dia akan datang untuk mengadili orang-orang yang melakukan injustice itu, gitu ya. Oke kok, thank you. Kita udah sejaman. Gak kerasa kalau. Nggak terasa, iya. Banyak ketawanya kita. Ya nggak apa-apa. Ini ada ini apa sih? QR code. Gitu ya, kalau bagi teman-teman yang memberikan persembahan gitu ya untuk mendukung pundi-pundi, bukan pundi amal ini ya, tapi maksudnya untuk partisipasi di dalam pelayanan boleh dengan QR code gitu ya. Tenang, ini akan dikelola secara profesional gitu ya, tidak untuk beli handphone baru saya, apalagi handphone baru Ko Johan gitu ya.
Thank you loh kok. Thank you, asik banget. Iya. Thank you teman-teman, pray maju terus. Ya, thank you. Yo, God bless you. Sampai ketemu. Ya. Thank you teman-teman yang di belakang. Waduh, Iya. ini profesional banget.